Selamat datang di Baca Novel Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Kali ini, kita akan melanjutkan cerita yang menarik dari sebuah novel yang berjudul Naga Bumi Penakluk Langit. Selamat mendengarkan. Bab 48. Kota kuning pagi itu terasa berbeda sebelum Wu Chen sempat melihat alasannya. Pertama-tama ia merasakannya, sesuatu dalam cara getaran di udara berubah. Lebih padat, lebih banyak kehadiran manusia dalam radius yang sama. Bukan ramai dalam arti hiruk-pikuk pasar yang biasanya, melainkan ramai dalam arti yang lebih spesifik, kehadiran orang-orang yang datang dengan tujuan, bukan sekadar melalui. Baru ketika ia turun ke jalan dan melihat dengan matanya sendiri, ia mendapat konfirmasi. Ada pendekar di sana-sini. Bukan pendekar lokal yang sudah ia kenali wajahnya dalam 2 minggu terakhir. Ini orang-orang baru, pakaian dari perguruan yang berbeda-beda, tekanan aura yang berbeda-beda, cara berdiri dan bergerak yang berbeda-beda. Beberapa berjalan dalam kelompok kecil. Beberapa berdiri di sudut-sudut strategis dengan cara orang yang sedang menunggu sesuatu tanpa ingin terlihat menunggu. Mereka semua datang karena kabar yang disebarkan semalam, kata Lin Suer yang sudah ada di sisinya ketika ia keluar penginapan. Lebih cepat dari yang kukira. Narasi yang sudah disiapkan dengan baik bergerak cepat, kata Wu Chen. Tidak perlu waktu untuk menyiapkan respons jika keputusan sudah dibuat sebelum fakta dikonfirmasi. Kau belajar tentang narasi dari siapa? Dari cara klan besi langit bekerja. Wu Chen memandangi jalan yang semakin ramai. Pengamatan yang cukup jelas. Lin Suer mengangguk. Ada utusan dari 3 perguruan yang sudah aku kenali dari lambang mereka. Sekolah Pedang Angin Dingin, Klan Harimau Hitam, dan ia berhenti sebentar. Perguruan Teratai Emas. Yang terakhir itu besar. Salah satu yang paling berpengaruh di wilayah utara. Dan paling konservatif soal sistem nuraga. Lin Suer menatap sebuah kelompok yang berjalan melewati mereka dengan pakaian berwarna emas pucat. Kehadiran mereka di sini artinya ini sudah bukan isu lokal. Sudah meluas. Meluas sangat cepat. Wu Chen memandangi kelompok berpakaian emas itu sampai mereka menghilang di tikungan. Lalu berbalik ke arah penginapan. Kita perlu sarapan dulu, katanya. Lin Suer menatapnya. Kau baru saja melihat bahwa situasi sudah jauh lebih besar dari yang diperkirakan kemarin, dan respons pertamamu adalah sarapan. Respons pertamaku adalah mengamati. Respons keduanya sarapan. Wu Chen sudah berjalan masuk. Tidak ada yang bisa diselesaikan dengan perut kosong. Lin Suer menghela napas pelan. Lalu mengikuti. Bai Yunfei sudah tahu sebelum mereka masuk. Ia duduk di meja sudut dengan ekspresi seseorang yang sudah menerima laporan yang buruk dan sudah memutuskan bahwa panik bukan opsi yang tersedia. Di depannya ada makanan yang sudah separuh ia makan, dan kendi tehnya yang sudah terisi untuk keempat kalinya pagi itu, tanda bahwa ia sudah bangun sangat pagi dan sudah berpikir sangat banyak. Lebih cepat dari yang kuduga, katanya ketika Wu Chen dan Lin Suer duduk. Klan Besi Langit punya jaringan yang lebih efisien dari yang kita perkirakan, kata Lin Suer. Atau mereka sudah menyiapkan ini jauh sebelum kita tiba kembali dari lembah. Bai Yunfei meneguk tehnya. Kemungkinan kedua lebih meresahkan. Karena artinya mereka sudah punya rencana cadangan sejak awal, kata Wu Chen. Tepat, pertarungan langsung melalui Wei Tangan Besi adalah rencana pertama. Ketika itu tidak menghasilkan hasil yang diinginkan, mereka beralih ke strategi yang lebih luas. Bai Yunfei meletakkan cangkirnya, cerdik, sedikit memuakkan, tapi cerdik. Apa yang kita lakukan? Tanya Wu Chen langsung.
Bai Yunfei memandanginya dengan serius. Itu pertanyaan yang tepat, dan jawabannya bergantung pada satu hal. Apa? Apa yang ingin kau capai dari ini semua? Bukan hari ini, secara keseluruhan. Karena setiap langkah yang kita ambil hari ini akan membentuk cara dunia persilatan melihat jalur fisik untuk generasi ke depan. Wu Chen diam beberapa saat, makanan di depannya belum disentuh. Aku tidak ingin jalur fisik menjadi sesuatu yang ditakuti, katanya akhirnya. Dan aku tidak ingin ia menjadi sesuatu yang diagungkan karena memiliki kekuatan besar. Aku ingin ia dipahami sebagaimana adanya, jalur yang valid bagi seseorang yang tidak punya pilihan lain, dan pilihan yang sah bagi seseorang yang memilihnya karena memang itulah yang mereka inginkan. Hening sejenak. Itu jawaban yang lebih bijak dari yang kuharapkan, kata Bai Yunfei pelan. Kau yang mengajariku untuk tidak terburu-buru menyimpulkan. Dan kadang murid lebih baik dari gurunya dalam menerapkan pelajarannya sendiri. Bai Yunfei berdiri. Baik, dengan tujuan itu sebagai kompas, kita bisa menentukan arah hari ini. Dan di luar penginapan, kota yang tidak tahu apa yang sedang diputuskan di meja sudut itu terus bergerak, membawa semakin banyak pendekar dari berbagai penjuru yang datang bukan untuk menyaksikan sesuatu yang besar, namun tidak tahu bahwa itulah yang akan mereka saksikan. Bersambung.